Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala aidan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Bapak-bapak, ibu-ibu segenap jemaah kuliah duha Masjid Jami' Asy-Syuhada rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pagi ini, kembali kita dapat menghadiri kuliah duha dengan bahasan materi yang kita bahas adalah yaitu tauhid menuju ketakwaan. Kita sudah sampai pembahasan mengenai fungsi akal. Jadi untuk memahami materi ajaran atau substansi ajaran agama kita, bukan hanya dengan Al-Quran, bukan hanya dengan Al-Hadis. Nah, yang kedua itu harus kita pahami dengan menggunakan akal dan wujdan, perasaan kemarin. Sebelum kita membahas tentang mengenai perasaan atau hati nurani itu, maka terlebih dahulu kita akan membahas mengenai masalah akal. Banyak di dalam Al-Quran itu yang dimana kita diperintahkan untuk berpikir. Afala tatafakkarun, afala tatazakkarun, afala tatadabbarun. Bahkan ada juga ayat yang secara tendensius Allah itu mempertanyakan kepada kita, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Oleh karena itu kiranya, karena kisah-kisah dalam Al-Quran yang kita bahas itu, Allah menerangkan, nahnu naqussu alaikal qasas ahsanul qasasi. Kami menceritakan sebaik-baik kisah, sebaik-baik cerita, dan semua itu akan menjadi pelajaran li ulil albab. Kisah-kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu akan menjadi pelajaran bagi orang yang memiliki akal. Jadi begitu banyak dalam syariat kita itu mendudukkan fungsi akal. Apa sih akal itu? Nah, ini materi kita pada hari ini. Sebelum kita masuk mengenai tentang bahayanya orang yang hidup tidak menggunakan akalnya, begitu pula dalam memahami ayat-ayat Allah, maka dia lebih condong jatuh pada perbuatan syirik kepada Allah. Ini kalau dia nggak menggunakan akal. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika meminta bukti cintanya kita kepada Allah, itu pun harus kita gunakan logika kita, akal kita. Contoh, Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya Muhammad,
katakan kepada umatmu, jika kamu mengaku orang yang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Kenapa ada kata-kata ikutilah aku? Yuhibbukumullah. Kalau kamu mengikuti aku, niscaya Allah akan mencintai kamu. Karena kita tahu secara logika tugas Nabi itu hanya menyampaikan, dan Allah mengangkat seorang Rasul dari manusia agar mudah berkomunikasi manusia itu sendiri, agar tidak ada alasan untuk orang menolak perintah-perintah Allah. Nah, semua ini kalau kita mau jujur bahwa syariat kita itu hanya bisa dipahami bagi orang yang memiliki akal. Banyak contoh kemarin, Allah itu mengharamkan khamr atau minuman keras. Allah itu mengharamkan judi. Itu semata-mata untuk menjaga keutuhan akal manusia. Jangan sampai akal manusia itu hilang. Karena kalau orang minum pasti mabok. Orang yang mabok akalnya hilang. Kalau sudah akalnya hilang, apapun yang dia ucapkan dia nggak berasa. Apapun yang akan dia ambil tindakan, maka itu hanyalah untuk mempersempit dan mempermalukan kehidupan manusia. Ini yang perlu kita ingat. Lihat dalam surat Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir najsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, judi itu adalah perbuatan setan. Begitu pula berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan yang termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka dari itu jauhilah semuanya agar kamu mendapatkan kemenangan. Karena larangan orang yang sedang mabok sholat jelas, wala taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan hilang akal atau mabok. Jadi ini ayat-ayat yang begitu banyak. Allah haramkan minuman keras karena untuk melindungi akal. Coba bayangkan itu. Begitu pula yang lainnya kita lihat, Allah mengharamkan tindakan perbuatan syirik kepada Allah. Karena kata Allah, inna syirka la zulmun adzim. Karena kesyirikan itu kegelapan yang amat nyata. Siapakah orang yang hidupnya gelap? Bukan orang yang tinggalkan ayahnya, bukan orang yang tinggalkan ibunya, tapi orang yang hidupnya gelap itu karena dia hidup tidak bisa menggunakan akalnya, alias dia tidak memiliki ilmu. Kata Imam Syafi'i, laisal yatiman mata abuh. Bukanlah orang yang yatim yang diperlu kasihani. Yang harus disasihani itu adalah bukan orang yang ditinggalkan oleh ayahnya, tetapi orang yang perlu kita kasihani, yang kita bantu, orang yang hidupnya gelap, orang yang hidupnya mereka itu nggak tahu kemana arahnya, adalah orang yang hidupnya tanpa ilmu. Lihat, laisal yatiman mata abu, fa innal yatima man laisa lahul ilm. Orang yang yatim yang perlu dikasihani itu adalah orang yang hidupnya mereka itu tidak memiliki ilmu. Ini bahaya. Nah, ilmu itu logika. Kenapa? Sesuatu itu dikatakan ilmu pengetahuan apabila suatu pengetahuan itu menunjukkan atas keyakinan. Dan yang mengukur itu yakin dan tidak, apakah itu bentuk kebenaran atau tidak, itu akal manusia. Ini yang paling penting. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, cobalah kita renungkan
Mengapa Allah berfirman inna syirka la zulmun adzim? Kata Luqman, sungguhnya tidak akan perbuatan syirik itu adalah kebutuhan yang nyata. Karena pada hakikatnya syirik itu adalah orang yang tidak pandai menggunakan akalnya. Kalau nggak percaya, coba aja lihat orang yang syirik, motornya hilang, mobilnya hilang. Dia datang ke dukun, dia tanya dukunnya, Pak Dukun, mobil saya tuh di mana? Kata dukunnya, mobilnya ini walaupun sudah seminggu belum kemana-mana, masih ada di sekitar kita. Itu kata Pak Dukun. Kalau orang yang syirik itu menggunakan akal, udah Pak Dukun, harga mobil saya 200 juta. Kalau memang masih ada di sini daripada hilang, gini aja, Pak Dukun bisa nggak kembalikan ke saya kasih uang 100 juta. Ada gak yang ngomong gitu? Nggak ada. Walaupun dukun bilang masih ada di sini, sabar aja ya. Dia terima aja kan dukunnya, ya kalau gitu gini supaya kembali, bawain aja kambing kemari sebagai kompensasinya. Dikasih kambing seminggu, mobilnya nggak kembali juga. Ini kurang besar, tambahin ayam dah, ayam hitam cemani 3. Udah sebulan belum kembali juga. Ini baru bisa kembali. Mobilnya ini kalau di situ mau keluarkan uang buat apa? Buat kasih makan anak yatim. Kasih lagi. Udah 4 kali dia datang nggak kembali juga. Tetap tuh orang musyrik nggak bisa marah. Nggak bisa, Pak Dukun, kok udah semuanya kita tunaikan nggak kembali juga? Dukunnya bilang apa? Ya namanya kabar yang udah hilang. Saya juga nggak tahu kok di mana mobilnya. Nggak tahu juga. Tapi orang musyrik ya emang begitu. Makanya Luqman berwasiat pada anaknya, inna syirka la zulmun adzim. Sungguhnya kemusyrikan itu kebodohan yang amat nyata. Coba orang musyrik, anak lagi kemasukan setan karena dia menang judi, dia tanya. Coba orang musyrik, warungnya nggak laku, datang ke dukun, padahal dukunnya aja nggak punya warung, dukunnya aja lebih miskin dari dia, dia minta supaya warungnya lebih laku. Nah kalau memang dukun itu bisa membuat penglaris, kenapa dia nggak buat warung sendiri biar dia kaya? Nah itulah apa artinya kalau begitu. Kita datang pada orang yang lebih miskin. Tapi emang dasar orang musyrik itu hakikatnya adalah orang yang nggak bisa menggunakan akal sehatnya. Makanya dibilang diharamkan tindakan perbuatan syirik itu, karena kalau orang berbuat syirik tidak bisa menggunakan akalnya. Ini bahaya. Maka semua yang dapat menghilangkan akal itu termasuk perbuatan dosa. Mana contohnya? Nah, kemarin ada 9 yang menyebabkan orang itu hidupnya dikuasai oleh setan. Ingat itu. Nah 9 masalah itu contohnya apa itu? 1, godop, suka marah. Sekarang saya tanya deh, orang yang suka marah, orang yang cerdas atau orang bodoh? Woi, orang yang suka marah, orang yang cerdas, orang yang bodoh? Orang yang lagi marah bisa nggak menggunakan akal sehatnya? Enggak. Makanya televisi dia beli 15 juta karena lagi marah sama istri, dia pecahin. Kapan akalnya berjalan? Begitu dia sadar, waduh, TV yang kita pecahin ya, beli lagi dong tuh. Makanya marah itu tindakan perbuatan yang dapat menghilangkan akal. Maka itulah pintu masuk setan. 2, nafsu. Orang kalau lagi nafsu akalnya jalan nggak? Makanya jangan ngikuti nafsu, hanya menimbulkan penyesalan. Kenapa?
Karena kalau kita ikut nafsu, akal kita nggak jalan, pasti merugi. Begitu pula orang yang hasad, buruk sangka, suka terpuji, orang yang ingin cepat-cepat aja, semua itu pasti karena akalnya tidak jalan. Sombong, kalau dia gunakan akalnya nggak bakal sombong orang itu. Orang yang sombong itu petanda bahwa dia bodoh. Orang yang nggak punya akal, sama semua. Kikir, orang yang medit pelit tandanya orang itu nggak punya akal. Karena kalau bagi orang yang berakal, ketika dia lagi punya dan bisa membantu, dia bantu orang. Karena akalnya pikir, nanti kalau gue susah juga gue dibantu lagi. Itu kalau orang yang akalnya jalan. Maka kalau ada orang yang kaya bisa membantu, waktunya membantu, disuruh membantu dia nggak mau, itu bertanda akalnya nggak jalan. Mungkinkah ada orang yang meminta bantuan pada orang yang lebih susah? Nggak ada. Kita minta bantuan sama kakak kita karena kita lihat kakak kita hidupnya lebih sejahtera, hartanya lebih banyak. Nah, kalau kita mau meminta bantuan kepada kakak kita, ternyata kakak kita lebih susah, kakak kita lebih miskin, jadi nggak jadi. Kenapa? Karena akal kita jalan. Oleh karena itu orang yang kaya, orang yang bisa membantu, begitu dia disuruh membantu dia nggak mau, berarti dia nggak punya akal. Hati-hati itu. Saya pikir ini yang harus kita renungkan. Maka kembali kita kembalikan tentang membahas seputar mengenai fungsi akal. Kita lihat akal dan wahyu dalam Islam. Artinya akal itu dapat digunakan untuk memahami wahyu. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Hal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah akal. Ingat itu. Manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk berpikir. Akal yang dimiliki manusia digunakan untuk memilih, mempertimbangkan, dan menentukan jalan pikirannya sendiri. Dengan menggunakan akal, manusia mampu memahami Al-Quran yang diturunkan sebagai wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan akal pula manusia mampu menelaah sejarah Islam dari masa ke masa, dari masa lampau. Akal juga digunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini yang kita perlu renungkan. Coba kita buat simulasi tentang akal dapat memahami wahyu. Contoh begini. Mengapa kita tidak boleh meminta selain kepada Allah? Ini tauhid. Kita minta tadi kepada dukun, nggak boleh. Secara logika, alam dan kekayaannya ini milik Allah, bukan milik dukun. Maka kalau kita meminta kekayaan alam ini, secara logika kalau kita minta kepada yang memilikinya, itu dibenarkan kepada Allah. Tapi kalau kita meminta kekayaan, meminta supaya warung kita dilariskan, padahal semua itu hak prerogatif Allah, tapi kita minta sama dukun. Nah itu kan akal kita nggak jalan. Orang dukunnya aja lebih miskin, dia punya warungnya udah 3 kali bangkrut, kok kita minta penglaris? Itu contohnya bahwa dengan akal kita bisa memahami ayat-ayat yang mengenai tentang ketuhanan. Terus sholat, coba kita gunakan akal kita. Benarkah sholat itu dikatakan
Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena perbuatan keji dan munkar itu diharamkan oleh Allah. Maka ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Allah, secara logika nggak mungkin kalau kita butuh pertolongan Allah kita melakukan perbuatan keji dan munkar. Karena itu yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Doa kita ditolak. Maka kalau kita ingin sholat kita itu berguna, bermanfaat, jadikan sholat itu sebagai alasan untuk menjaga diri kita dari melakukan perbuatan yang keji dan munkar. Bagaimana kalau ada orang yang sholat rajin, maksiat rajin juga? Hukumnya sah-sah saja sholatnya. Tapi apakah sholatnya ada gunanya? Tidak ada. Sholatnya nggak ada manfaatnya. Sama dengan bapak punya istri, punya anak. Bapak bekerja mencari uang untuk istri dan anak-anak. Karena istri anak orang yang paling bapak cintai, anak-anak orang yang paling kita cintai. Kalau kita mau berkorban pada orang yang kita cintai, pasti akan mendapatkan pujian. Tapi bagaimana kalau kita mau berkorban tidak ikhlas? Apa yang kita pernah berikan pada istri dan anak kita tapi kita ungkit. Kamu itu nggak tahu diri, saya udah kerja siang malam, hujan panas, mencari uang buat kamu. Kok sesudah kamu saya berikan semua apa yang bisa saya berikan, kamu kok tidak mau taat pada saya? Kamu kok kurang ajar dengan saya? Kalau tahu begini dulu mah gue nggak kasih itu hasil kerja gue. Kira-kira tuh ibu tertawa nggak? Tertawa. Berarti nggak ikhlas ini memberikan nafkah saya. Ibu aja mengatakan tidak ikhlas, apalagi Allah. Makanya orang yang berbuat baik lalu dia ceritakan apa yang dia kerjakan, ada nggak gunanya? Nggak ada, hilang sudah. Kalau kita berikan kebaikan kita pada istri kita, setelah itu kita ungkit, habis. Kenapa? Itu bagian dari riya. Wa may yusyrik billahi faqad habita a'maluhum. Barang siapa yang beramal tapi dia musyrik karena riya, musyrik paling kecil, maka sungguh sia-sia amal perbuatannya. Nah, oleh karena itu secara logika akal kita membenarkan siapapun yang berbuat baik tapi dia ungkit, kata akal kita, kok kenapa saya ngomong-ngomong, kan kemarin karena saya cinta saya berikan. Pasti akal kita itu menolak kalau kita itu berbuat baik kita ungkit. Ini fungsi akal itu bisa memahami ayat. Maka orang yang menafsirkan ayat Al-Quran, walaupun dia ahli di bidang mustalahul hadis ataupun ulumul Al-Quran, hubungan ayat, tapi akalnya nggak jalan, pasti picik juga, nggak jembar dan nggak luas bahasannya itu. Nah, ini fungsi akal. Akal mempunyai kedudukan dalam agama. La dina wala akwa, wala akwa wala akla wala dina. Tidak ada kewajiban agama kalau orang nggak punya akal, dan sebaliknya tidak ada bagi orang yang nggak punya akal itu kewajiban agama. Contoh tadi, orang lagi mabok, wajib sholat nggak? Enggak. Anak kecil yang belum berakal, wajib sholat nggak? Enggak. Orang yang lagi tidur, dia ngelindur, bangun tapi nggak sadar, wajib sholat nggak? Enggak. Orang gila, terus dia membunuh, dihukum nggak? Enggak. Makanya hati-hati kalau kita punya suami gila, boleh gak minta cerai? Ya boleh. Kenapa? Bahaya.
Nanti kalau saya tidur bersama, tahu-tahu saya dibunuh, nggak ada yang menuntut. Coba bayangkan Pak, orang gila, terus dia mencuri kotak amal masjid, dituntut nggak? Ya orang gila. Kita kan bilang, udah biarin orang gila ini. Makanya ibu kalau nggak mau kena hukum, gila aja. Kalau ibu nggak mau kewajiban sholat, gila. Kalau ibu nggak mau punya keterikatan dengan suami istri, gila. Kalau bapak nggak mau dibebani untuk mencari nafkah, gila. Kalau bapak jadi orang gila, istri nuntut nggak? Nggak ada. Lu kok diam aja nggak pernah memberikan nafkah? Ya suami gue gila. Orang yang gila itu orang yang nggak punya akal. Maka selama kita punya akal Pak, ada saling kewajiban melengkapi. Orang suami istri apa aja ribut, gila. Apa yang pernah terjadi dulu diungkit-ungkit, gila. Kelemahan suaminya dia ceritakan pada orang lain, ibunya gila. Kenapa saya bilang gila? Karena kejelekan suami ya kejelekan kita. Kejelekan kita, Bu, kejelekan suami. Betul kan? Berarti kalau ibu menceritakan kejelekan suami ibu, menceritakan kejelekan kita, malu nggak? Tapi orang gila punya malu nggak? Enggak. Makanya orang yang suka kemarin itu suka ngeluh, suka curhat mengenai kekurangan-kekurangan rumah tangganya, ini berarti orang yang akalnya full atau orang yang kurang. Nah, ingetin tuh. Ini orang kurang bener ini. Jadi Ustadz, kalau kita rumah tangga ada kekurangan, telan aja. Selama itu masih ibu mau jadi istri, bapak mau jadi suami. Tekanan batin gitu kan. Kalau ibu masih merasa tertekan batinnya, masih punya akal, masih punya perasaan. Ya kan? Tapi kalau udah suaminya neken batin ibu, ibu juga neken, sama-sama gila. Orang sakit harus disembuhkan. Orang yang kurang akal harus disempurnakan. Bukan orang kurang akal, emang lu doang bisa gila, gue juga bisa gila. Ini kan kacau Pak. Makanya hidup itu jangan mengikut orang lain. Hidup itu harus kita yang menentukan. Ini kalau kita punya akal. Coba lihat, tak dapat dipungkiri bahwa akal mempunyai kedudukan dalam wilayah agama. Artinya dalam urusan agama itu akal harus betul-betul dijaga, dipelihara. Makanya setiap ada satu perkara, siapa itu yang melakukan? Anak kecil, ya sudah, dia belum berakal. Siapa itu yang melakukan? Orang dewasa, dia sakit gila enggak? Ditanya dulu. Sakit gila, ada riwayat kakeknya gila. Nah, dibawalah dia ke psikiater. Diteliti, diamati, oh ya, ini kena keturunan kakeknya gila, dia gila sekarang, maka enggak kena hukum. Makanya kalau kita menikahkan anak, yang paling penting di samping kita periksa keturunannya itu keturunan gila enggak? Loh, ada enggak hadisnya? Ada, enggak boleh kita menikahkan anak kita pada orang yang punya keturunan gila. Woi. Nah, ini benar. Jangan main-main. Makanya bapak ibu jangan salah menuntut ilmu. Karena orang gila itu ada keturunan, ada juga awalnya karena dia salah menuntut ilmu.
sehingga dia tidak bisa mengendalikan jinnya, gila lah dia. Itu namanya cari penyakit. Nah, kalau akal itu memiliki kekuasaan atau kedudukan dalam masalah agama, mengapa kita tidak mau berusaha bagaimana menjaga akal kita supaya akal kita itu tetap sempurna? Dan untuk menyempurnakan akal kita itu belajar, mengikuti pendidikan. Coba, kenapa orang yang nggak pernah ngaji, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, pakai pakaiannya you can see, dadanya diobral, pahanya diobral? Jawabnya apa? Karena dia belum punya akal. Betul nggak, Bu? Ah, Ustadz bisa aja. Ya coba ibu lagi pakai daster, datang anak sudah dewasa, melototin daster ibu. Ibu malu nggak? Malu nggak ibu? Wah, kok anak gua tiba-tiba melototin gua? Kenapa ya? Rasa malu datang. Oh, berarti ada yang salah. Tapi orang-orang yang pakai pakaian you can see itu, kenapa nggak punya perasaan seperti itu? Karena dia nggak punya malu. Bahkan sengaja, bagaimana caranya saya bersolek supaya orang itu tertarik memandang saya. Itu beda. Kalau orang muslimah karena punya akal, bagaimana saya berpakaian supaya tidak menjadi perhatian orang lain. Betul nggak? Iya. Seorang marketing bank yang tersangkut penipuan kartu umpamanya, dia operasi apanya? Payudaranya. Tujuannya apa? Supaya orang semua memandang saya. Kalau dia punya akal, malu nggak? Malu dipandang punyanya. Kita jangankan orang lain, suami kita melototin aja kita bingung. Karena kita punya rasa malu, Pak. Ini fungsi kedudukan akal penting. Karena itu sensor untuk diri kita, apakah kita hidup ini melanggar hukum Allah atau tidak. Makanya pintu salah satu hidayah adalah akal manusia. Berikutnya yang penting dalam hal ini menentukan dan menjelaskan batas-batas akal. Sebab kita meyakini bahwa hampir semua kaum muslimin berupaya dan berusaha mengambil manfaat akal dalam pengajaran agama dan penjelasan keyakinan agama secara argumentatif. Ya, kalau orang menerangkan hukum tanpa bisa memberikan alasan, susah. Contoh begini, Pak, kenapa kita harus membayar zakat? Secara logika, kenapa orang kaya harus bayar zakat pada orang miskin? Kenapa bayar zakat tidak boleh pada orang kaya? Oh, karena zakat itu kan bentuknya uang. Kalau kita berikan kepada orang kaya, berarti uang kita tidak berputar. Karena dia sudah punya uang. Tapi kalau kita berikan pada fakir miskin, uang kita itu pasti dia buat belanja. Nah, pantas kalau kata Allah, likai la yakuna, agar harta itu tidak yaduru bainal agniya, hanya berputar di kalangan orang kaya. Itu fungsi zakat. Oleh karena itu membayar zakat pada orang kaya tidak sah. Lalu bayarnya pada siapa? Ditentukan oleh Allah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya, surat At-Taubah ayat 60. Kalau kita pikirkan 8 asnaf ini, ya memang orang yang nggak punya uang. Tujuan zakat itu supaya kekayaan tidak hanya dimiliki atau berada di tangan orang kaya, supaya pasar itu rame, supaya perekonomian itu tetap berputar. Maka kata Nabi, harta yang kau keluarkan di jalan Allah dengan membayar zakat, maka Allah akan ganti 700 kali lipat.
Kalau kita jelaskan dengan akal, benar. Kita buka toko kelontong, waktunya bayar zakat, kita berikan zakat kita pada fakir miskin di sekitar toko kita. Itu besok orang miskin yang kasih kita zakat, belanjanya, beli berasnya, beli sembakonya, mungkin nggak pada toko lain? Enggak, kita beli sama Ustadz Salimin aja karena zakatnya dari dia. Nanti ngomong lagi, belanjanya di Ustadz Salimin aja, dia mah kalau dapat untung juga zakatnya dikasih kita. Yang satu lagi ngomong begitu lagi, begitu lama-lama tokonya rame nggak? Rame, Pak. Itu secara logika. Kalau kita keluarkan harta kita sedekahkan pada fakir miskin, Allah akan membalas 700 kali lipat. Prosesnya bagaimana? Karena kebaikan kita itu akan menjadi iklan. Ya Allah, belanjanya di sana aja, orangnya baik, suka bersedekah, bisa beramal, orangnya murah hati, nggak kikir. Bisa nggak begitu? Bisa. Biar harganya mahalan sedikit, tapi karena orang itu merasa hatinya itu puas, karena dia ingat kebaikannya, nggak ada masalah. Itu kalau memang fakir miskinnya punya akal. Tapi kalau fakir miskin yang punya akal, belinya sama Anong aja, karena Anong Ahok dia mau murahan dikit. Tapi apakah Ahok bayar zakat? Apakah Anong bayar zakat? Kan enggak. Oleh karena itu zakat itu diberikan bagi orang miskin yang berakal. Coba lihat persyaratannya. Pendek kata banyak. Akal itulah yang bisa memberikan argumentatif. Contoh, kenapa orang kentut yang dibahas bukan pantatnya, tapi apanya? Mukanya. Kalau nggak pakai argumentatif, akal nggak bisa. Kita jawab, ya udah emang udah begitu sunahnya, ya kan? Nggak bisa. Kok harus muka? Ya lu pikirin aja. Kalau lu nih salah ngomong, ya, rasa malu lu di pantat atau di muka? Kalau orang mencuri, ya kan? Yang ditutup tangannya atau mukanya? Di pos kota mukanya. Ya itulah logika. Karena rasa malu tuh ada di wajah kita. Coba Pak, kalau ibu habis bohongin suami, berani nggak ngadep mukanya ke suami? Enggak. Wah Bapak, kalau ibu nggak memandang Bapak, emang salah apa lu Dek? Sama gua kayaknya punya salah lo. Itu tandanya orang yang punya salah itu nggak bisa mandang. Makanya begitu orang itu dia tidak lagi suci, suruh berwudu, ya kan, yang dibasuh pertama wajahnya. Coba bayangkan Mbak. Yang kedua baru tangannya. Karena biasanya yang membantu tuh dari hati itu cermin wajah, itu tangan. Nah, habis tangan ini apa? Biasanya kepala itu. Ada filsafatnya. Kalau Bapak baca buku-buku yang ditulis doa berwudu oleh ulama, semuanya itu bisa mengerti dengan logika. Itu maksudnya. Jadi akal itu berguna dalam memahami nas agama, hadis, Quran untuk berargumentatif. Maka dengan argumentasi yang kita buat bisa dipahami secara logika, maka semua orang bisa paham. Ini benar. Oleh karena itu kenapa Allah itu muliakan orang yang beriman, yang punya ilmu? Karena orang yang beriman yang punya ilmu itu bisa berargumentasi. Dia bisa memberikan alasan, dan alasan yang benar itu yang bisa diterima dengan akal. Kalau wahyu hati. Mana contohnya? Begini. Benarkah kalau orang TBC harus minum antibiotik seperti rifampicin? Benarkah antibiotik rifampicin itu bisa menghilangkan bakteri TBC, kuman TBC? Jangan percaya kalau kita belum melakukan tes. Ya udah kita labkan saja.
ini antibiotiknya, ini kumannya, mati nggak? Mati, kelenger. Oh iya bener, itu akal. Makanya kata Nabi, al ilmu ya dulu alal yakin. Ilmu artinya penemuan sesuatu itu baru bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan kalau sudah memberikan keyakinan. Contoh lagi, Bapak benarkah orang yang sedang kehausan dikasih minum es krim tidak akan hilang rasa hausnya? Karena itu mengandung garam. Percaya? Orang yang haus minum air garam makin haus, percaya? Percaya? Dari mana ibu percaya? Nah, kalau ibu bilang saya udah ngerasain sendiri, bilang Bu saya percaya. Dari mana ibu tahu? Katanya, saya nggak percaya. Ah, udahlah saya coba dulu. Saya lagi haus. Saya beli es krim 10. Ternyata nggak haus. Hilangnya nggak haus. Apa nggak hilang juga? Ah, baru saya percaya. Semua ilmu itu dengan akal dan dibuktikan dengan fakta. Nah, ilmu agama seperti itu. Contoh, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Percaya enggak bahwa di tengah lautan itu seperti yang ada di Laut Tengah, ada aluran sungai yang memisahkan dua air laut, dan di antara dua air laut itu tidak saling bertemu. Percaya? Percaya? Secara iman saya percaya Ustadz, tapi akal saya belum. Bagaimana supaya akal itu kita percaya? Ya nyelemlah, pergi ke sana. Siapa yang nyelam akhirnya? Gustav, seorang Yahudi dari Prancis. Dia buktikan ayat itu. Dia ambil fotonya. Ini loh fotonya, ya kan? Ini pertemuan air laut. Ini air tawar, ya kan? Ini air laut tengah. Ini dari laut Atlantik, ya kan? Bertemu, tidak menyambung. Kita bilang subhanallah. Jadi akal kita membenarkan setelah kita melihat gambar. Itu akal. Lagi, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Hei golongan jin dan manusia, jika kamu ingin menembus planet, tembuslah. Tembuslah. Naiklah kamu ke bulan, ke Mars, matahari, silakan tembus. Tapi kata Allah, la tanfuzu illa bisultan. Kamu tidak bisa menembusnya kecuali dengan ilmu. Sultan itu ilmu. Jadi kalau kita nggak menggunakan akal, bisa nggak percaya? Nggak bisa percaya. Kalau sampai sekarang orang berdebat, apakah bulan itu bisa didaki atau tidak? Boleh percaya, boleh enggak. Kenapa? Karena kita belum punya ilmu, belum punya sultan. Karena kata Allah, kau tidak bisa menembusnya, kau tidak bisa mendakinya kecuali kalau kamu sudah punya ilmu. Nah, ayat ini udah kita serahin aja dah kepada para astronot, badan antariksa. Kalau kita percaya sama mereka, mereka jujur, ya udah, ini loh gambarnya, ini loh tanahnya. Ternyata nggak ada kandungan airnya begini, jenis ininya begini. Apa kita nggak percaya kalau dia sudah merekam gitu? Itu ilmu, Pak. Kenapa kok orang Islam ini susah diajak maju? Ya tadi, karena dia nggak mau membuktikan Quran itu.
Nah, 3. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Atau ayat 1 lagi. Kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Paman ufiya lahu min syai'in fattiba'un bil ma'ruf wa adaun bi ihsan. Ini ingat. Pembunuh laki-laki dan perempuan dia harus dikisos. Kalau yang membunuh itu laki-laki, laki-laki itu dikisos. Kalau itu perempuan, perempuan dikisos. Kalau budak, dia budak, ya kan? Kalau kamu memaafkan, maafkanlah. Tapi ujung ayat itu, wa inna lakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam pelaksanaan hukum kisos, hukum hudud, itu terdapat jaminan kehidupan buat orang lain. Ini adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Tapi karena kita enggak melakukan penelitian antara orang yang melakukan hukum kisos bagi pembunuh, melakukan hukum potong tangan bagi pencuri, dengan negara yang tidak menjalankan, maka kita setengah hati. Sekarang kita bandingkan, umpamanya Aceh, sebelum dia melaksanakan hukum syariat Islam, berapa banyak orang yang dipenjara ya karena membunuh. Coba itu lakukan. Terus berapa banyak setelah dia melaksanakan hukum kisos bagi pembunuh itu orang dipenjarakan karena membunuh? 1. Sebelum melaksanakan hukum rejam bagi penjina, berapa banyak orang yang masuk ya penjara karena perzinahan dengan setelah melaksanakan hukum rejam? Itu contoh, Pak. Buktikan itu. Kalau kita melihat udah ada perbedaan, ternyata baru tahu kita di Saudi itu nggak ada penjara yang penuh, Pak. Penjara melompong semua. Kenapa? Angka pembunuhan kecil, angka pencurian kecil. Karena semua orang takut mati. Karena orang takut dipotong tangannya. Lalu kenapa kita kok tidak mau menerapkan hukum itu? Karena kita nggak mau membandingkan antara orang yang melaksanakan hukum itu dengan tidak. Akhirnya penjara kita di mana-mana penuh dengan pembunuh, penuh dengan pencuri. Padahal tadi dibilang kalau kau laksanakan hukum itu semua akan memberikan jaminan kehidupan bagi orang lain. Dan ini tanda bagi orang yang berakal. Jadi selama kita tidak mau menggunakan akal kita untuk melakukan studi banding, selama kita tidak mau menggunakan akal kita itu untuk menjelaskan hasil studi banding kita secara logika yang benar, susah. Maka kita tidak bisa menjalankan agama yang bisa diterima banyak orang. Lagi, mana hukuman yang lebih kejam? Hukuman mati dengan memotong leher, dengan ditembak 17 orang. Mana yang lebih cepat mati? Woi, yang dipotong lehernya atau ditembak? Hah? Hasil penelitian di Amerika, orang yang mati di kursi listrik itu membutuhkan waktu hampir 18 jam baru mati benar. Orang yang ditembak dengan regu tembak ada yang mencapai 24 jam baru mati. Belum tentu. Mana contohnya? Tibo udah dieksekusi, begitu dibawa mayatnya masih hidup, ditembak lagi dari dekat, udah sampai rumah sakit loh.
Ingat kasus Tibo, makanya mayatnya kan ditembak dari dekat bukan dari jauh. Tapi pelaksanaan hukum pancung tidak pernah gagal, paling lama 10 menit. Wah iya, berarti kan tidak menyakiti, Pak. Mana yang paling benar? Menurut hasil penelitian, yang paling manusiawi adalah pancung, karena tidak menyiksa. Mana pembunuhan yang lebih kejam? Mata-mata yang digorok lehernya langsung mati, dengan dia membalas kejahatan yang dibilang teroris dengan menggunakan senjata fosfor, bom putih, atau senjata cerdik. Dia tembakan itu dari pesawat F-16-nya, jeger. Mana yang lebih kejam? Orang yang menangkap ketemu penjahatnya langsung dipotong, atau orang yang membalas dengan babi buta. Tapi mana ada dunia mengatakan Amerika itu kejam, tapi umumnya orang mengatakan ISIS kejam karena memenggal leher mata-mata, ya kan? Padahal dia tahu Bashir Assad, anak buah Amerika yang dilindungi oleh Amerika, membantai orang Sunni sudah hampir 1 juta. Adakah yang mengatakan itu teroris? Tidak ada. Amerika nggak ada satupun bomnya yang jatuh ke Syria. Tapi kenapa kena ISIS? Karena ISIS itu Islam, bukan Syiah. Orang Sunni yang tertindas. Coba bayangkan, kenapa orang Islam gampang terprovokasi dengan Amerika mengatakan ISIS itu jahat, padahal orang ISIS itu adalah orang-orang Sunni tertindas. Setelah jatuhnya Saddam Hussein, Nuril Maliki, orang Syiah, diangkat dan mendapatkan dukungan dari Kurdistan, sehingga dia menindas orang Sunni seenaknya, menguasai minyak. Setelah itu orang-orang Sunni merasa teraniaya, melakukan perlawanan. Dia rebut kembali minyaknya, karena dia nggak mau dipimpin oleh kelompok minoritas Syiah, karena dia katakan berbeda. Kenapa orang Sunni Indonesia kok bukannya membela ISIS, tapi yang dibela itu Syiah? Kenapa? Akalnya goblok. Karena dia nggak mau membaca sejarah, karena dia lupa bagaimana Saddam Hussein itu ditangkap, karena Sunninya. Di mana kita bisa membelanya? Toh siapa yang nggak kenal Bashir Assad? Itu kan Syiah. Dan semua dunia mengatakan ini ada pemerintahan yang sadis, karena dengan senjata yang dimiliki dia bunuh itu umat Islam Sunni. Kenapa? Kalau memang bicara HAM, kok Amerika dan sekutunya tidak mengebom Bashir Assad istananya? Pikirin itu. Ini karena umat Islam nggak menggunakan akal, dia nggak mau mengerti tentang sejarah. Semua, Pak. Makanya kita baru bisa terhormat dan kita baru bisa mulia orang yang beriman ini kalau kita berilmu, dan ilmu itu tandanya kita berakal. Ayatnya jelas, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman, yang punya ilmu, yang punya akal, yang punya kecerdasan. Ini ingat. Nah, akal dan wahyu digunakan oleh manusia untuk membahas ilmu pengetahuan. Tadi contohnya observasi planet, observasi bulan, observasi tanah, observasi gunung. Kenapa kok ada izazul zilatil ardu zilzalaha? Coba renungkan. Semua itu baru kita dapati kalau kita mau melakukan penelitian. Ini kan karena kita nggak mau melakukan penelitian ya susah. Akal digunakan manusia untuk bermakar, bernalar, untuk berpikir, itu akal. Kita bilang, kenapa matahari kok sekarang terbit dari sana, ya kan? Enggak dari barat. Silakan kita gunakan. Coba bayangkan itu untuk nalar.
sedangkan wahyu digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam berpikir, jangan dibalik. Jadi akal itu ya hanya untuk menjelaskan wahyu. Jangan wahyu dipakai untuk menjelaskan akal, keliru. Keliru itu. Jadi wahyu ini kepala kita. Nah, akal itu peci. Jadi kalau kita beli peci kesempitan, apakah perlu nih kepala kita gosek, kita amplas supaya kecil? Itu namanya orang jil, jaringan Islam liberal. Akalnya nggak sampai memahami wahyu, wahyunya dia mau pangkas. Sama dengan beli peci kekecilan, palanya diamplas. Itu logikanya. Jadi kalau kita lihat, ini yang harus kita dudukan. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Manusia membutuhkan ilmu pengetahuan karena pada dasarnya manusia mempunyai suatu anugerah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu akal. Yakin enggak? Kerbau tenaganya kuat nggak? Wah, satu kerbau sama dengan tenaga manusia berapa? 20. Kalau bapak nih 20 orang ya, kerbau satu main tarikan, tarik tambang, menang mana? Menang kerbau. Tapi karena kerbau nggak pakai akal, kita bisa kalahkan dia. Gimana caranya? Kita serimpet kakinya. Kerbau bisa nggak nyerimpet kita? Enggak. Itu contohnya, Pak. Coba matador, galak, besar kambing sapinya, tapi karena manusia punya akal, begitu dia nyerodot, geser sedikit, ya kan? Lama-lama capek nggak dia? Kalah. Makanya kalau kita nggak bisa menggunakan akal kita sama dengan binatang. Surat Al-A'raf ayat 179. Tuh lihat, semua signal akal, mata, telinga, hati, layap kohu nabiya. Mereka enggak gunakan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Ulaika kal an'am bal hum adol. Mereka lebih jelek dari binatang, ya, bahkan lebih hina. Itu coba lihat ayat. Udah 179. Dibaca satu orang. Surat 7 ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama kasmal jinni wal ins. Silakan Pak Nurdin. Terjemahnya Pak. Kebesaran Allah. Perhatikan, ayat ini jelas mempertanyakan akal kita. Kebanyakan penduduk neraka itu golongan jin dan manusia. Yang mana? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Karena hati mereka enggak pernah dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Artinya enggak menggunakan akal untuk memahami ayat-ayat Allah. Mana lagi? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Karena mereka punya mata tapi nggak pernah dipakai untuk membaca tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Allah. Walakum azanun la yasma'una biha. Karena mereka punya telinga nggak pernah pakai untuk mendengarkan penjelasan tentang ayat-ayat Allah untuk memahami kebesaran Allah.
Kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Hidup orang yang tidak bisa menggunakan panca inderanya untuk memahami ayat-ayat kebesaran Allah, tidak dipakai akalnya, mereka itu seperti binatang, bahkan lebih hina dari binatang itu. Nah, mereka masuk neraka karena kelalaian mereka, kebodohan mereka. Jadi orang bodoh nggak akan masuk surga. Ingat, orang yang nggak berilmu tidak akan masuk surga. Itu ayat. Wah, kejam Ustadz, orang yang nggak berilmu nggak masuk surga. Bener nggak? Ya, kalau dia sholat tanpa ilmu diterima nggak? Fal amalu bila ilmin mardudatun natuk balu. Suatu amal ibadah dikerjakan tanpa dilandasi dengan ilmu, maka tidak akan diterima. Coba banyak ayat-ayat ini dan di sini. Oleh karena itu paling susah ngajak umat Islam itu untuk belajar. Karena kalau dia sudah mau belajar, dia nggak akan salah, dia nggak akan sesat, dia nggak akan masuk neraka. Makanya kalau kita mau pergi taklim, setan itu dari anak, dari istri, dari suami datang, Pak. Ngapain minggu-minggu begini, kan hari liburnya cuma sehari ya, kok ke masjid lagi. Itu namanya siapa itu? Setan itu. Kenapa? Kalau dia ikut taklim pasti hidupnya baik, pasti dia mendapatkan nasihat. Ini akal. Makanya akal itu adalah merupakan anugerah yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka fungsikan akal itu, gunakan akal itu, maksimalkan penggunaannya akal itu. Apa sih kalau gitu akal? Lihat dalam buku Al-Irsyadul I'tiqadis Shahih Indra Muhyiddin, ia menerjemahkan tentang akal. Kata akal sudah menjadi kata Indonesia, berasal dari kata bahasa Arab al-aql. Maka dapat diambil arti bahwa akal adalah peralatan manusia yang memiliki fungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar, serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat luas. Dalam pemahaman Profesor Isuzu, kata akal di zaman jahiliyah dipakai dalam arti kecerdasan praktis atau practical intelligence, yang dalam istilah psikologi modern disebut kecakapan memecahkan masalah atau problema solving capacity. Itu akal. Orang berakal menurut pendapatnya adalah orang yang mempunyai kecakapan untuk menyelesaikan masalah. Bagaimanapun kata akala mengandung arti pengertian, memahami dan berpikir. Sedangkan Muhammad Abduh, seorang pemikir dari Mesir, berpendapat bahwa akal adalah suatu daya yang hanya dimiliki manusia. Itulah yang membedakan manusia dan makhluk lainnya. Ini jelas. Kita perlu menjelaskan di sini. Yang pertama adalah orang berakal menurut pendapat umumnya adalah orang yang mempunyai kecakapan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau orang bodoh, orang yang nggak bisa dan orang yang nggak mampu menghadapi masalah. Maka kalau kita menganggap orang yang berakal, hadapilah masalah, jangan lari dalam hidup kita ini dari masalah itu. Karena yang membedakan antara orang yang berakal dengan orang yang tidak berakal, kalau orang yang tidak berakal dia lari dari masalah itu, akhirnya dia mengeluh kemana-mana karena kebodohannya. Tapi kalau orang yang berakal, dia hadapi masalah itu dan dia tenang, sabar, dan dia tidak pernah mengeluh pada siapapun juga. Itu orang yang berakal. Ingat pengertian akal itu. Saya pikir demikian. Ini fungsi tentang akal dan akan saya lepas dalam bentuk pertanyaan. Kita sharing, baik bapak-bapak, ibu-ibu, mengenai tentang fungsi akal begitu penting dalam menjelaskan hukum agama. Silakan bapak ibu sekalian. Ya.
Kita kembali ke tarikh. Kalau Bapak mengatakan umat Islam tidak boleh menyerang, salah. Kekalahan perang Uhud karena umat Islam defensif. Kekalahan perang Uhud karena umat Islam defensif di kala itu. Makanya ketika Nabi setelah kekalahan Uhud itu, walaupun Nabi dalam keadaan terluka, Nabi melakukan ofensif, penyerangan di Badar Sugro, dan Abu Sufyan menyerah. Ketika Nabi kejar, mereka akhirnya sedang merayakan pesta kemenangan perang Uhud, maka mereka dikepung oleh Nabi. Lalu Abu Sufyan membuat perjanjian untuk mengakui kemenangan Rasulullah hanya beberapa hari dalam kekalahan Uhud. Badar, ketika Rasulullah SAW ya bertahan awalnya, maka Allah menurunkan hujan. Begitu menurunkan hujan, Allah menurunkan malaikat, dan malaikat itu mengejar pasukan kaum musyrikin Mekah. Setelah itu Allah bangunkan pasukan Rasulullah, padahal malaikat ini diturunkan kan untuk memberikan menghalau mereka. Dibangunkan Rasulullah, maka perintah bunuhlah mereka. Jadi perang Badar itu Nabi menyerang ketika kaum musyrikin itu sudah dikejar oleh malaikat, ditakut-takuti. Malaikat tidak berperang, diturunkan oleh Allah untuk mengkacaukan pertahanan mereka. Setelah kacau, kan kemenangan Nabi itu satu, diturunkan hujan. Yang kedua, ditidurkan ketika rasa takut karena jumlah sedikit itu. Setelah Allah turunkan malaikat, baru dibangunkan, baru disuruh serang mereka. Dalam ilmu militer sekarang, bertahan itu adalah merupakan satu kekalahan. Maka kalau sekarang umat Islam mau menang, serang. Nah, itulah yang ditakuti oleh Barat. Maka sebelum kita nyerang dibilang teroris. Kenapa? Tindakan menyerang itu sangat menakutkan musuh. Maka musuhnya kita bangga dibilang teroris oleh musuh. Ini kan kita merasa takut, kecil. Salah. Salah. Sekarang di Swedia, di Kanada, Pak, anak-anak kecil yang tertarik dengan situsnya ISIS melakukan perlawanan, takut mereka semua karena udah nyerang ke negara mereka. Sampai anak kecil aja dipenjara kok, karena dianggap ini mengikuti jalan pemikiran ISIS di Kanada itu. Ya kalau umat Islam nggak mau nyerang ya salah. Ya ini salah dakwanya. Saya tahun 87 dakwah ke Belanda. Kita masuk ke mereka, masuk ke gereja. Saya, Hafid, Coban, Awad, Pak Ripial Ka'bah, terus Asril. Oh banyak. Dulu kita dianggap apa sih? Kamu sejauh apa? Tapi kita ingat Salman Al-Farisi, ya kan? Tariq bin Ziyad itu ekspansi. Dalam keadaan damai, nggak ada larangan berdakwah. Saya dakwah, nggak ada hari tanpa dakwah, Pak. Kalau udah Jumat, Sabtu, Minggu, itu saya paling Jumat udah ada di Perancis, ya, Jumat sore. Nanti Sabtu pagi udah ada di Swedia, udah ada di Swiss. Nanti kadang-kadang Minggu pagi sudah ada di Italia, di Nice. Kita di Roma sudah. Itu dipecah-pecah terus dari Robito Alam Islami. Dulu ada Pak Totonji di sana. Udah kamu berangkat, ini ngisi, ini training terus. Nggak pernah berhenti. Tapi apa yang berhasil? Tahun 87 bulan 12 saya melakukan demo, minta namanya ada Slagray Islamitis. Wah, mulai pemerintah Belanda itu bingung. Kita nuntut pemotongan cara Islam dalam satu hari. Di situ nggak boleh ada pemotongan babi, nggak boleh memotong apa. Yang boleh hanya orang Islam motong. Di hampir seluruh Slagray kita tuntut. Dan yang kedua kita minta dipisahkan antara jagal untuk memotong babi dengan sapi. Ternyata pemerintah Belanda welcome, Belgia welcome, Jerman welcome. Maka 87 akhir mulai berdiri Islamic Abha Centrum. Ya kalau kita terjemahkan, warung sembako Islam.
Di mana-mana udah mulai. Nah, habis itu ada lagi restoran kan. Kita kasih nama, ya kan? Af'al Halal Sentrum. Af'al Halal Sentrum. Saya ingat Pak Surya itu karena pengusaha, kita bangun di Den Haag 4 sekali bangun, di Appelstraat, Pianlan, terus di dekat Holland Spoor. Terakhir kita buat di Utrecht, apa enggak di Utrecht, di KTLP Delft. Udah mulai orang Islam dikit-dikit nyerang lebih bagus. Ini kan bagaimana mau kita itu menyerang? Jalan ke negeri kafir nggak boleh, sedangkan orang kafir ngecak-ngecak kita. Fikih yang menerangkan itu dihapus dulu. Yang nggak boleh kita datang ke tempat orang kafir tuh kalau kita nggak punya misi. Orang bodoh gitu kan, nanti terpengaruh. Nah kalau kita orang yang punya misi, jalanlah. Coba bayangkan, belum lama kan saya yang ke mana pertengkaran antara orang umat Islam dan Hindu yang ada di daerah apa ini, Djibouti Pak. Itu butuh bantuan mereka. Begitu pula yang ada di India, di Carrefour. Saya pernah datang ke Duban, ya kan? Memang kita serem juga, kadang-kadang diremehkan dan sebagainya. Tapi sebagai misi kita ingat, Islam itu sampai ke Indonesia dulu itu karena keberanian orang Arab datang menyampaikan dakwah. Nah kita kan takut, nggak ofensif. Kita dipensif, udah diagak di sini. Apalagi dakwanya sistemnya sangat tertutup. Ya udah, kamu kalau udah ngaji sama saya aja, jangan ngaji ke sana, nanti guyur. Kita banyak yang seperti itu. Pengajian begini udah, ini kacau sudah. Berarti mereka takut ilmunya ketahuan jeleknya. Islam itu bebas nilai. Dan kita harus jujur mengakui, siapapun yang membawa kebenaran kita harus akui. Kalau itu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, betul dalam Al-Quran ini ada. Jadi salah kalau umat Islam itu disuruh ofensif. Sekarang udah disuruh defensif, salah. Sekarang itu ofensif. ISIS itu ofensif Pak. Al-Qaeda itu ofensif. Mujahidin ofensif. Makanya direbut semua gedung-gedung senjata, gudang-gudang senjata. Mujahidin itu ofensif betul. Di mana ada dulu tahun 80-an itu. Terus Taliban ofensif. Mana ada mujahidin Islam yang defensif? Nggak ada Pak. Kita harus ofensif, menyerang. Maka kalau dia katakan Islam itu dikembangkan dengan pedang, benar. Karena ada hadis Nabi, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah. Wah kejam dong. Ya menurut lu kejam. Kalau menurut saya tidak. Ini menyampaikan dakwah. Dakwah itu kan satu bil qudwa, dua bil mulahazat, yang ketiga bil mauizah, yang keempat baru bil hukumati. Hukum itu ya harus serang. Sekarang Amerika menguasai suatu negara, ofensif atau defensif? Ofensif. Orang sekarang disediakan dana. Amerika apa sekarang itu enggak kedodoran ekonominya? Kedodoran lah menghadapi ISIS. Satu hari Bapak tahu membutuhkan dana berapa? Berapa miliar? 112 miliar. Itu pada bulan yang lalu. 112 miliar satu hari. Dari mana? Ya dia kan centengnya minyak. Karena kalau dia enggak lakukan hal itu, minyaknya jatuh Pak. Bisa di bawah $75 per barrel. Orang dua dikasai. Satu Kobana. Kobana itu gini Pak. Ini yang melalui darat, minyak yang akan disalurkan ke Turki, ke Eropa. Ini yang melalui Laut Tengah. Dikuasai oleh ISIS di sini. Dan ISIS menjual minyak sebanyak-banyaknya.
dibanjiri pasar minyak di Eropa, ke Cina, ya kan? Yang penting gue nggak butuh uang, kasih gue senjata yang canggih. Jerman pun kasih senjata, yang penting gue dapat minyak. Tinggal Amerika bingung, udah dah kita bom aja. Ini perang minyak. Minyak itu milik siapa? Milik umat Islam. Maka kalau orang Indonesia sudah datang ke Syria, aku datang ke mana? Ke Irak untuk membela, untuk kepentingan umat Islam. Kalau menurut saya, kalau bapak mau hijrah, hijrahlah ke sana. Cuma jangan pikir balik. Kalau saja Jokowi, pindahlah ke sana biar penduduk kita banyak di sana. Jangan dilarang. Hanya Amerika yang nakut-nakutin. Eropa aja 3.470 relawan yang datang ke sana. Satu bulan dikasih 3.450 dolar. Nih tawaran terakhir, bapak baca nih SMS saya. Siapa yang mau? Ya kan gampang aja Pak, kalau saya sih katanya bohong gitu. Ini tawaran baru. Berapa nilai gajinya sekarang? Ya ingat ya Ustadz, ada yang mau hijrah nggak? Ini ada fasilitas melalui Kobana. Kita mau berikan jaminan anak dan istri. Yang penting niat tidak untuk kembali ke tanah air. Kita bisa berikan gaji 3.450 dolar per bulan dan rumah sudah dijamin. Pak, sekarang saya tanya, waktu Inggris mau dudukin di Indonesia, orang Inggris atau orang Gurkha? Tentara bayaran atau orang Inggris? Bayaran. Ketika Amerika menduduki Panama, tentara Amerika atau tentara sewaan? Jangan salah. Ngapain orang kaya Irak dan Syria memakai rakyat dia? Panggil aja orang-orang jago perang, gaji. Ini yang takut Amerika Pak. Sekarang udah ofensif. Maka kalau masih ceramah-ceramah gini gitu, nyerek-nyerekan sana, lu nggak tahu masalah. Ini masalah Sunni, Syiah. Sunni itu sumber minyak Sunni dikuasai oleh Syiah. Karena kepentingan Iran, Amerika. Kok saya ngomong gitu aja sekarang? Udah jangan ribut ISIS. Nanti kakek paman gue lu bilang juga ekstremis. Kiai Nur Ali dulu melawan Belanda Pak, melawan antek-antek Belanda. Kiai Nur Ali dulu di sini. Kalau urusan dulu pejuang Hizbullah memenggal lehernya antek-antek Belanda, itu Kali Bekasi yang bicara. Berapa banyak kepala itu yang gelinding di bawah rel kereta api. Masih banyak saksi hidup. Jadi wajar kalau revolusi. Kalau potong kepala itu wajar. Kalau kepala kita nggak dipotong, maka kita akan motong kepala dia. Masanya berani nggak? Nah sekarang perang media, ya kan? Namanya ini kan perang media. Siapa yang bisa? Sekarang siapa yang lebih adil tadi? Menghukum dengan cara memotong, dengan menghukum dengan cara mengebom. Kita bilang yang paling kejam itu mengebom. Karena yang mati anak perempuan, ya kan? Anak kecil, orang tua. Nah, kalau pakai tangan kan dipilih. Wow, berbagai macam cara. Sekarang diisukan lagi, ya kan? Penjualan budak wanita gitu kan? Orang tertawa semua, bahasanya aja bukan bahasa orang Arab situ. Ya bisa dia buat lah. Orang ngerti bahasa, oh ini bukan. Seperti wawancara pemenggalan leher, itu bukan orang Arab, orang Inggris kan? Berarti kan orang, oh ini bukan orang Arab yang melakukan ISIS ini.
Nah jadi Pak salah kalau kita tuh sekarang tuh bertahan. Kalau Bapak nggak melalui fisik, tulisan. Suara Muslim mau bilang pemerintah kayak apa, gue tulis inilah yang benar. Walaupun harus digunting, katanya Pak gunting ini 2 halaman. Ya udah gunting. Kita berani Pak. Dulu juga masalah obat gini gitu, kita ngomong aja lah, malah susah. Kalau dakwah kita terus menunggu kapan? Ini udah mau kiamat Pak. Sampai nanti kita ditantang. Ketika datang Imam Mahdi dan orang Madinah sudah membaiatnya, terus orang berbondong-bondong berbaiat, apakah Bapak nggak mau pergi? Saya jual mobil saya pergi. Kalau Imam Mahdi udah ada. Karena kata Nabi, jangan engkau enggan untuk berbaiat kepadanya sekalipun kau harus merangkak dengan perutmu. Kalau memang Imam Mahdi itu sudah dibaiat di antara makam Ibrahim dengan Hajar Aswad, udah ada di situ. Berarti kiamat nggak lama lagi, apa yang kita tunggu? Nah sejak itulah nanti bahwa umat Islam itu ternyata ofensif bukan defensif. Setelah ada Imam Mahdi Pak, maka akan terulang kembali idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nanti baru sampai akhirnya marahlah Dajjal, ya kan? Maka Dajjal akan membunuh Imam Mahdi, tetapi Allah turunkan Nabi Isa. Sebelum dia membunuh Imam Mahdi, maka Dajjal dibunuh oleh Isa. Di mana? Di tanah Lod, di Palestina. Udah ada hadisnya, ngapain kita bingung? Percaya nggak sama hadis itu? Kalau percaya udah diem aja. Kalau kita belum bisa berbuat apa-apa, jangan saling menyalahkan. Ini kan nyalain dia nggak berbuat apa-apa, ya kan? Kalau emang lu dapat bayaran jangan nyerikin, jangan jual umat Islam dong. Kita tuh kasihan Pak pada orang-orang munafik ya, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bela umat Islam, tapi pada umat Islam yang sudah melakukan pembelaan dijelekin, ya kan? Kasus FPI udah bener, FPI ngomong apa adanya tentang Ahok kan. Kalau lu nggak punya iman, nggak punya keberanian, diem aja, jangan ikut orang kafir bela. Kan standar iman, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Siapa yang melihat kemunkaran, hendaklah dia merubah kalau dia punya kekuatan dengan kekuasaannya, tangannya. Fa in lam yastati fa bilisan. Kalau nggak kuat teriak. Kayak FPI itu teriak. Fa in lam yastati fa biqalb. Kalau nggak kuat teriak juga, nggak berani, diem aja. Hadza huwa adaful iman. Kalau kita melihat kemunkaran hanya cuman bisa diem, kita punya iman tapi iman kita paling lemah. Apalagi kita membela orang kafir Pak, diam aja paling lemah. Kalau kita berpihak pada orang kafir, berarti iman kita kabur, hilang. Demikian lagi. Silakan Pak. Ibu-ibu ada nggak? Ada apa? Oh iya. Udah. Kalau ISIS dibilang genosida, itulah Bapak udah terpengaruh dengan Barat. Gimana dia senjata perangnya nembak? Yang kalau genosida itu pakai bom kimia. Siapa yang pakai fosfat putih? Amerika, Israel. Itulah pinternya mereka. Dia bantai anak kecil itu. Sekarang Kobana aja masih bertahan, tetap dia pilih-pilih kan. Dan dia bertahan, lama kelamaan rakyat itu akan berpihak pada dia. Bingung. Ya kalau direbut, umpamanya sumber minyak, udah ini lu rebut ya, lu pertahankan. Hasilnya nanti kita jual bagi rata.
Itu yang bener Islam, Pak. Umpamanya Bekasi kan punya sumber minyak, dah lu tahan ini, gue udah rebut. Nanti hasil minyak di sini seharinya berapa barrel, katakanlah. Besok kalau PBB-nya saya yang pegang baru, Pak. Ya PBB kan punya Amerika. Siapa yang mendanakan PBB? Amerika, Pak. Jangan itu, Syria aja nggak bisa berbuat apa-apa. Syria itu kan jelas-jelas pelanggaran HAM berat, tapi ditindak ke PBB. Karena Amerika punya kepentingan dalam hal ini. Dia sudah ngomong sebenarnya. Sekarang wait and see. Karena Saudi di persimpangan jalan. Saudi yang paling berat. Dia nggak bela ISIS Syiah masuk, dia bela ISIS, ya kan, diserang Amerika. Jadi kata Saudi, gue diam aja dah. Tapi Pak, Bapak percaya nggak kalau sekarang bangsa Arab dikuasai oleh Amerika? Contohnya Mesir. Ini penjajahan, dan polisi dunia itu Amerika. Siapapun yang nggak disukai Amerika, katakanlah sekarang Jokowi, Amerika nggak senang, jatuh. Nggak usah sebulan, 3 hari. Habibie nggak disukai Amerika, kurang apa Habibie dulu? Tapi karena Amerika bilang, I dislike, kata presidennya, ya sudah, jatuh. Siapa yang jatuhin? Ya orang yang gila jabatan, yang mau diadu domba. Mursi menang mutlak demokrasi, tapi karena dia nggak mau nutup perbatasan Mesir dengan Gaza, dijatuhin, Pak. Nah sekarang maka ditutup kan, karena itu jaminannya. Lo gua bela, ya pokoknya jatuhkan Mursi, nanti dalam kekuasaan lu tutup itu Gaza. Ditutup, Pak, ditutup. Yang kedua, di situ ada Suez. Mursi memasang harga terlalu mahal untuk lintasan Suez itu. Jadi bedakan antara negeri Islam dengan Barat. Wah, ini sama dengan embargo. Sehingga nahkoda dan mualim kapal itu mauan keliling Afrika, sehingga harga minyak terus melonjak naik. Karena di sini bayar 3 kali lipat. Maka wah, ini terjadi embargo berarti. Nah kalau Mursi masih berkuasa, tapi Allah punya cerita. Sekarang kan akhirnya Yaman. Nah yang mendekati hari kiamat, memang kalau Yaman dikuasai udah, ini Yaman bisa ISIS, Pak. Cuma dia belum mengumumkan siapa saya. Yang berani mengumumkan itu kan gerakan yang ada di Sudan, gerakan yang ada di Tunisia, gerakan Islam yang ada di Afrika, ya, Obama itu, terus di Somalia. Ya ini, Pak, cikal bakalnya. Mesir memang sangat strategis. Kalau itu dikuasai oleh Ikhwan, berarti kan sudah Barat tutup mulut, itu sudah tutup buku, Pak. Jadi apapun yang terjadi untuk Mesir dia akan berikan, karena itu pintu masuk. Kalau dia ditutup Suez itu, Pak, semua harga-harga Barat dan rempah-rempah minyak itu naik 2 kali lipat harganya. Karena sekarang transportasi yang mahal kan. Apalagi ada gerakan ISIS yang menutup keran minyak yang ke arah Eropa. Obama itu dikuasai. Kenapa Amerika begitu sungguh-sungguh membombardir pertahanan ISIS di Kobanai, Uyunul Arab itu? Karena disitulah terminalnya pemecah minyak. Sama dengan kenapa Amerika mati-matian merebut Kuwait, karena di situ sumber minyak terbesar namanya Ramela. Maka dengan dikuasai Kuwait, Ramela itu, Amerika mendapatkan sumber minyak yang ada sebagian dari Irak, ya, dan dari Kuwait. Kemerebut semua. Dan ternyata kita nggak bisa berfungsi. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh mereka sepenuhnya. Tapi sekarang karena dunia maya dikuasai oleh mereka,
kita kalah terus. Makanya bacanya Bapak harus sentris gitu. Jangan secara umum, pilih-pilih biar nggak kecuci otaknya. Oh iya Pak, kan oh saya belum bahas ya di sini. Oh belum sampai ini. Nanti ada Pak dalam tauhid ini, Bapak ini lihat. Ini yang Bapak harus hayati. Bapak percaya nggak ini? Ini hadis-hadis Nabi loh. Bapak percaya sekarang ini zaman Ruwaibidah? Ini hadis loh Pak. Jadi menjelang hari kiamat diawali dengan terjadinya peperangan di sana sini ya. Nanti orang-orang bodoh berkuasa. Orang-orang idiot itu diberikan kekuasaan. Orang-orang idiot diberikan kekuasaan untuk kepentingan musuh Islam. Namanya Ruwaibidah. Nanti ini, tapi jauh ini Pak. Ini hadisnya dari Ibnu Majah. Dan kalau Bapak baca hadis ini, ya emang begitu udah. Tinggal kita cerdas nggak? Ini hadis dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipuan. Pada waktu itu si pendusta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan dusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Sudah belum? Ini ingat. Dan yang kesempatan berbicara hanyalah golongan Ruwaibidah. Sahabat bertanya, apakah Ruwaibidah itu wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda, orang bodoh, orang kerdil, orang hina dan tidak mengerti bagaimana mengurus orang banyak, dia berkuasa. Udah belum? Udah sekarang. Ini hadis sahih. Ruwaibidah hadisnya 16 hadis ini. Sama dengan tentang Thaifatul Mansurah 19 hadis. Bapak baca nggak tabloid saya yang siar Islam itu, Suara Muslim yang terakhir? Itu bentuknya buku saya tulis, makanya 48 halaman. Oh belum dikasih sini ya? Perasaan udah tuh bulan yang lalu. Hah? Oh mestinya ada yang ngambil, ntar deh. Si Anah biasanya sering ke sana, ambil aja. Itu tentang ini saya muat. Kita harus cerdas Pak. Dan tidak ada yang paling benar kecuali yang datang dari Allah dan Rasulnya. Pasti apa yang disabdakan oleh Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Maka supaya jangan kita tertipu, ya baca hadis. Selama kita nggak mau belajar hadis, nggak mau belajar Quran, pasti ketipu. Makanya kata Nabi jelas itu Pak, taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadilu abada. Gue tinggalkan dua perkara, jika engkau berpegang teguh ini, kau tidak akan sesat selama-lamanya. Ya sampai sini dulu. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.